Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan, NIM 22023F, kelas reguler A22 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Dosen yaitu Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah Esfaron M. Diomed. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian organ-organ tubuh. Kelenjar utama sistem endokrin yaitu pertama hipofisis, kedua tiroid, ketiga adrenalin, keempat pankreas, kelima hipotalamus, keenam paratiroid, ketujuh pineal body, dan kedelapan organ reproduksi atau ovarium dan testis. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendalian fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu pertama hormon kortikotropin atau CRH, kedua hormon gonaditropin, ketiga hormon pertumbuhan atau hormon penghambat pertumbuhan yang dikenal sebagai somatostatin. Keempat, hormon antidiuretik. Kelima, oksitosin. Keenam, hormon prolaktin atau hormon penghambat prolaktin dikenal sebagai dopamin. Ketujuh, tiroliberin. Selanjutnya yang kedua, kelenjar hipofisis disebut juga sebagai master of gland karena menghasilkan berbagai macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Hormon hipofisis berukuran sangat kecil seperti kacang polong. Jenis-jenis hipofisis. Satu, hipofisis anterior, yaitu menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Kedua, lobus intermedia, bagian dari tengah kelenjar hipofisis, bersifat unik karena bagian ini mengalami kemunduran selama masa pertumbuhan dan belum diketahui jelas apa fungsinya. Ketiga, hipofisis posterior, yaitu kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis adalah ginjal. Posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan hormon antidiuretik. Ketiga, kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada bagian tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus yang saling berhubungan. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu pertama tiroksin, yaitu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Kedua, kalsitorin atau mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Kedua, triiodopionin
yaitu mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di dalam sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Keempat, kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid yaitu paratormon, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada tubuh. Kelima, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam rongga mediasternum, di belakang ostrenum, di dalam rongga toraja. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin, yaitu memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Keenam, yaitu kelenjar suprarenalis atau adrenalin. Berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan yang berasal dari sel-sel ektodernal. 7, yaitu kelenjar pienalis. Terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin yang berfungsi peran penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi wanita. Kedelapan, yaitu kelenjar pankreas. Pankreas adalah yang kedelapan, yaitu kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang dan menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu hormon insulin, yaitu hormon protein kecil terdiri dari dua rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Selanjutnya yaitu kelenjar kelamin atau hormon kelamin. Pertama, hormon kelamin laki-laki yaitu hormon testiskular, kedua hormon hipofisis, dan yang ketiga hormon hipotalamus. Hormon kelamin perempuan. Pertama, hormon estrogen, yang kedua progesteron, dan yang ketiga gonadotropin realis hormon, dan keempat yaitu hormon FSH dan LH. Pada kelenjar perempuan terdapat beberapa fase, yaitu pertama fase menstruasi atau pendarahan. Fase menstruasi atau keluarnya darah haid ini dimulai pada hari pertama langsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Beberapa sumber menyebutkan bisa berlangsung sampai hari ke-7 dan ini masih dianggap normal. Kedua, fase folikular, yaitu fase di mana kelenjar pituitari melepaskan hormon yang disebut FSH yang merangsang folikel dalam ovarium untuk tumbuh menjadi dewasa atau matang. Fase ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi tetapi berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Ketiga, fase ovulasi. Ovulasi adalah puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi sebelumnya. Kejadian ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Sel telur yang dilepaskan tersapu ke tuba fallopi oleh cilia fimbriae.
Pada fase ini, estrogen dan testosteron meningkat ke tingkat puncak sehingga meningkatkan efek dari fase folikular. Dan keempat, fase luteal. Disebut fase luteal karena pada fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum pada ovarium yang merupakan bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron korpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Ini adalah fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Demikianlah penjelasan dari sistem endokrin. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.